Masalul ukhuwah, perumpamaan antara dua orang yang saling bersahabat. Persahabatan antara dua orang yang murni fillah, persahabatan di jalan Allah, sama-sama karena Allah. Maka persahabatan ini ada antara suami dengan istri, ada antara sesama kawan, ada persahabatan seorang hamba dengan Allah. Nah, maka persahabatan jenis apapun, apabila itu benar karena Allah, maka diperumpamakan mathalus syajarah, seperti satu pohon tusqa yang selalu disirami, bima itazawur, dengan air yang saling berkunjung. Nah, ini namanya kiasannya aja kita, seolah-olah sebuah perkunjungan, saling bailangan, saling basa sapaan, bertegur, ramah tamah, itu seperti sebuah air yang disiramkan pada satu pohon. Maka persahabatan itu nangkaya pohon, bila kada tapi disirami dengan banyu, nah maka pohonnya tadi bisa kada bagus kita tumbuhnya. Nangkaya itu perumpamaan persahabatan. Bila kada tapi basa sapaan, kada tapi berkulihingan, kada tapi beramah tamah, nah maka pohon tadi atau persahabatan itu lalu kada bagus tumbuhnya. Baik persahabatan ini antara suami atau istri, antara kawan dengan si kawan, atau antara si hamba dengan Allah. Jadi diperumpamakan kayak pohon, rancak, makin rancak saling beramah tamah, maka makin bagus persahabatan itu. Tapi mau jarang bertamu gitu, bertamu juga kada tapi bakulihingan misalnya, memang sebatannya bakawan, tapi kada tapi bertamu, kada tapi bersapaan, kada tapi beramah tamah. Nah, dan persahabatan itu bila saling bertemu, saling beramah tamah, wa tusmiru, harus membuahkan, at-ta'awuna, saling tolong menolong. Pintangan mana tolong menolongnya? Alal birri, dalam berbuat baik. Nah, bini lawan laki bersahabat. Persahabatan itu harus saling beramah tamah, yang ujung-ujungnya saling tolong menolong. Apa gunanya pertemuan kalau kada menghasilkan tolong menolong? Jadi sebuah pertemuan antara dua sahabat, misal sahabat ini bini lawan laki, kalau kada menghasilkan sifat tolong menolong, nah itu pertemuan yang hampa ya gitu, pertemuan yang sia-sia. Nah, makanya ujar orang bahari, naran bakawan itu bila parah batu tulungan, bila jauh saling mendoakan. Nah, ini disebut kunjung mengunjung secara makna. Wat taqwa. Nah, kenapa bini lawan laki disebut suami istri? Karena untuk saling tolong menolong dalam ketakwaan. Nah, dalam ketakwaan kita. Nah, inilah fungsinya persahabatan. Jadi fungsi persahabatan itu saling tolong menolong dalam ketakwaan dan berbuat baik. Fa idza lam tusqas syajaratu, apabila persahabatan yang diperumpamakan kayak pohon tadi kada tapi disirami. Nah, apa maksud menyirami ini? Kada tapi bertamu, kada tapi saling mendoakan, kada tapi beramah tamah. Nah, apalagi sambatannya bakawan, tapi ya kita bereremutan, maka ia bisa persahabatan itu atau pohon itu ya bisa jadi kering kerontang. Nah,
Nang kaya pohon kada tapi disirami karingnya. Apalagi musim kemarau. Kalau tapi disirami karing. Nah, batangnya, akarnya, dahannya, akhirnya daunnya karing ya kita. Wa idza lam tusbir, apabila sudah karing biasanya kada berbuah. Kayak pahandak berbuah, mun batangnya dahannya aja karing, maka bila sudah karing, napa ujung-ujungnya quti'at ditebang. Nah, jadi persahabatan itu biasanya akan putus apabila kada menghasilkan tujuan dari persahabatan, yaitu tolong menolong dalam berbuat takwa. Nah, maka tolong menolong dalam berbuat takwa itu buah dari persahabatan. Persahabatan yang kada berbuah disebabkan karena keringnya tadi itu berujung kepada quti'at, ditabas orangnya kita. Nah, cakai berdua lagi bini nih, seminggu, sebulan, kita kada tapi bersapaan. Yang laki gengsi menyapa yang bini gengsi menyapa yang laki. Bila bertamu berremutan, misal itu. Ini seperti pohon yang kada disirami, maka kada menghasilkan ta'awun, saling tolong menolong dan berbuat takwa. Jadi lagi marhas itu, yang bini marah juga. Nah, ujung-ujungnya dikatakan ya terjadilah perceraian gitu. Nah, maka persahabatan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah itu sudah Allah program supaya hubungan kita dengan Allah itu terus terjaga, terpelihara, menghasilkan sebuah ma'rifat. Jadi bakawan lawan Tuhan itu menghasilkan sebuah ketenangan gitu, hasil dari ma'rifat. Nah, kalaunya kita bakawan lawan Allah, maksud bakawan ini beribadah lawan Allah. Nah, tapi kadada disertai dengan ma'rifat terhadap Allah, ini kada menghasilkan ketenangan. Ketenangan itu buah bakawan dengan Allah, dengan sebab disirami dengan air ma'rifat tadi. Jadi ada orang beribadah hari-hari tapi kada ada buahnya, kada ada rasa nyaman, kada ada ketenangan, kada ada rasa rami. Kenapa? Kada disirami. Apa yang menyiraminya? Air ma'rifat tadi. Tahu sembahyang aja tapi kada kenal akan sifat-sifat Allah. Nah, ini kena berujung kepada putus gitu. Ujung-ujungnya ya bisa sampai sembahyang tuh. Karena seperti pohon tadi kada disirami dengan air kering, dan pohon yang kering kada menghasilkan buah. Bila sudah kada berbuah, tabang orangnya gitu. Nah, maka itulah ibadah kita lawan Tuhan gitu. Hendaknya disirami dengan air ma'rifat. Nah, sehingga selalu berbuah ketenangan, kelezatan di dalam beribadah. Itu maksudnya. Nah, itu maksud sidin kayak itu. Itu contohnya ini umum benar bisa persahabatan sesama makhluk, sesama hamba, atau persahabatan dengan Allah. Nah, persahabatan dengan Allah secara zahir sudah diformat sidin. Nah, 5 waktu kita mengunjungi Allah Ta'ala. Waktu subuh bailah lawan Tuhan, zuhur bailah lawan Tuhan, asar. Jadi tiap 5 waktu itu adalah kita berkunjung kepada Allah. Tapi berkunjungnya itu bukan sekedar berkunjung. Nah, dengan siraman ma'rifat, siraman keikhlasan kita. Nah, akhirnya apa buahnya? Buahnya ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena hakikatnya sembahyang, beribadah, intisarinya di dalamnya adalah zikir. Innas sholata lidzikri. Sesungguhnya salat itu lidzikri, untuk ingat lawan aku ya Tuhan. Nah, jadi kalau kita sembahyang tapi kada ma'rifat, kada disirami dengan air ma'rifat, kada disirami dengan air zikir, ini seperti pohon yang kering, kada berbuah. Napa buahnya? Adalah kelezatan, ketenangan, ada. Maka karingnya satu pohon akan dikhawatirkan berakhir dengan ditebangnya.
ditabang orang. Nah, jadi ciri ibadah kita ini kering, kada banyaknya aja kita. Itu cirinya kita menggawi hingga anak lakas. Hingga anak lakas tontong. Kada kawal awas gelisah. Anak lakas aja. Karena merasa kada rami. Inilah pohon ibadah kita seperti pohon yang kada ada siraman ma'rifatnya. Lalu kada rami aja kita. Nah ini, jadi hati-hati kita beribadah di sini. Seperti pohon yang kering yang kada berbuah.